Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 Amanah, kelas 1 Sidik, dan juga kelas 1 Fatonah. Apa kabarnya anak-anak semua? Hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Nah, tentunya anak-anak ingin tahu ya, pelajaran apa sih untuk hari ini? Kalau ingin tahu, jangan lupa untuk bertanya kepada orang tua jadwal pada hari ini ada pelajaran apa. Kalau sudah tahu, yuk kita cari tahu lagi materi untuk hari ini. Sebelum masuk ke materi hari ini, tentunya anak-anak pasti mengenal beberapa barang yang akan ibu tunjukkan di sini. Baiklah, coba kita lihat barang-barang apa saja yang akan ibu tunjukkan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya gambar apa saja ini? Untuk yang pertama, jangan disebutkan dulu namanya apa, kita tengok dulu gambarnya. Gambar ini tentunya dimiliki oleh bapak atau ibu anak-anak di rumah. Ini adalah tempat untuk menyimpan uang. Kemudian gambar yang kedua, bapak ibu anak-anak menggunakan barang ini ketika akan pergi. Tapi kalau yang bentuknya seperti ini hanya untuk ibu ya biasanya. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, ibu yakin di antara anak-anak pasti memiliki barang seperti ini, entah hanya satu atau dua di rumah. Kemudian yang terakhir, gambar seperti ini. Jangan dilihat mukanya ya nak, tapi dilihat apa yang digunakan oleh orang laki-laki di sini. Nah, anak-anak, dari keempat gambar ini ternyata memiliki satu kesamaan, yaitu corak pada permukaan gambarnya. Nah, tentunya sebelum kita bahas corak dari gambar-gambar yang sudah kita lihat ini, kita harus bisa menyebutkan apa saja gambar yang sudah kita lihat ini, nak. Nah, kita coba ya. Mari kita lihat gambar apa ini ya. Wah, ternyata itu adalah gambar dompet. Selanjutnya ini, gambar apa ini namanya? Coba kita lihat ini gambar apa? Ternyata gambar tas. Yang selanjutnya, kira-kira ini gambar apa ya? Nah, ternyata ini adalah gambar sebuah kain. Dan yang terakhir ada mas-mas di sini, dia adalah, kita lihat, baju. Nah, dari keempat barang tadi, mulai dari dompet, tas, kain, dan baju memiliki satu persamaan, yaitu corak batik pada permukaan gambarnya atau permukaan bendanya. Sekarang yang akan kita bahas adalah batik. Nah, kira-kira apa itu batik? Tentunya anak-anak sudah sering melihat batik di mana-mana. Bahkan seragam anak-anak juga ada yang batik untuk hari Jumat. Nah, untuk batik, apa itu batik? Mari kita cari tahu tentang batik. Nah, anak-anak, batik itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang berarti ngembat titik. Atau jika dikatakan dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan menghubungkan titik-titik. Nah, selain itu nak, batik itu ternyata merupakan sebuah kerajinan dari budaya Jawa Tengah dan kita bisa sebut juga budaya Indonesia. Tentunya anak-anak juga patut bangga sebagai warga Indonesia karena batik ini sudah terdaftar sebagai warisan dunia dan diakui oleh UNESCO. Sehingga setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik karena 2 Oktober tadi adalah Hari Batik Nasional. Selanjutnya, ternyata anak-anak pada zaman dahulu batik itu ditulis atau dilukis pada daun lontar. Kalau sekarang batik bisa digambar di mana saja. Bahkan banyak sekali benda-benda yang super unik dan memiliki corak batik. Pada saat dahulu kala pula, motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang atau tanaman. Sedangkan pada zaman sekarang, bentuk batik sudah sangat bervariasi atau beraneka ragam. Bahkan ada yang bisa menggambar batik dengan gambar seseorang.
Anak-anak, corak batik tradisional itu ternyata sangat banyak. Karena keragamannya ini membuat tiap corak batik dari masing-masing daerah di Indonesia berbeda-beda sesuai budayanya. Misalnya, anak-anak bisa cari melalui Google bentuk batik atau corak batik atau motif batik dari Jogja dan juga Solo atau Jawa Tengah pasti berbeda coraknya karena mereka memiliki sejarahnya masing-masing. Selanjutnya, anak-anak sudah pernah melihat tentunya berbagai macam motif atau corak batik yang ada di Jogja atau di Indonesia. Namun di sini Ibu hanya akan mencontohkan 4 motif batik. Baiklah, untuk motif yang pertama seperti ini ya. Kemudian motif yang kedua adalah motif keraton. Motif yang ketiga adalah motif petani. Dan yang keempat seperti ini. Baiklah, itu tadi adalah 4 macam motif yang ada di Indonesia. Hanya contoh saja anak-anak. Untuk selanjutnya, itu tadi materi mengenai batik untuk anak-anak kelas 1 yang Ibu cintai. Kemudian kira-kira ada tugas tidak ya untuk materi batik ini? Tentu ada tugas untuk anak-anak. Tugasnya sangat mudah sekali. Tugas untuk anak-anak adalah membuat foto dengan memakai atau mengenakan batik yang anak-anak miliki. Tentunya wajib sekali bagi siswa perempuan menggunakan kerudung. Dan untuk memakai pakaiannya harus yang rapi. Selanjutnya tugasnya bukan hanya itu. Anak-anak juga harus membawa kertas yang bertuliskan "Aku cinta batik". Wah, jadi ketika anak-anak akan berfoto harus membawa kertas yang isinya "Aku cinta batik" seperti itu. Kalau sudah, nanti tugasnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Untuk kelas 1 Amanah dikirim ke Bu Rina, untuk kelas 1 Sidik dikirim ke Bu Muji, dan untuk kelas 1 Fatona dikirim ke Bu Vivi. Paling lambat pengumpulannya adalah hari Jumat pukul 22.00 ya. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu materi batik pada pagi hari ini. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, memakan vitamin dan sayur-sayuran. Tentunya setelah melakukan aktivitas apapun harus cuci tangan, dan jika memang sangat perlu untuk keluar rumah harus mengenakan masker. Baiklah, cukup sekian dulu dari Ibu. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.